gak nyebelin. Dan bila di sini gabung bersama kami di Jakarta Los aja, kami bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Los aja, everybody-nya could be someone. Hanya di sini Jakarta Los TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Los aja, kami bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Los aja, everybody-nya could be someone. Hanya di sini Jakarta Los TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Terima kasih untuk Jakarta Lounge Kustik dan tentu saja untuk Jack1 Mobile dari Bank DKI. Jack1 Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari di smartphone kita. Jack1 Mobile for your new lifestyle from Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita hadir dalam acara Jakarta Lounge Gerebek Kampung yang kali ini kita diundang atau kita mengundang ya seorang pemuda yang fabulous mungkin bernama Bapak Oki Tirto. Coba Pak. Bapak cocok. Mas ya, Mas Oki Tirto. Ya. Mas Oki Tirto ini pengamat sosial dan sekaligus koordinator Nadine Muda Connection. Coba disapa dulu Bib, teman-teman Jakarta Lounge yang sedang menyaksikan saat ini. Oke, buat semua viewers Jakarta Lounge, salam kenal, saya Oki Tirto. Mungkin bisa manggil bro atau bung aja kali biar enak. Kalau manggil Beb saya yang repot. Oke Bib, iya. Makasih untuk Jakarta Lounge ya atas kesempatannya buat ngobrol-ngobrol ya hari ini. Hari ini kita mau ngobrol apa, bro? Kemarin tuh pas janjian katanya kan ngobrol soal gimana sih anak-anak muda di Jakarta terkait antusiasme mereka soal politik gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih kesininya ya, apalagi sebetulnya kan nih 2024 ini udah masuk pesta demokrasi, udah masuk masa politik sebetulnya kan. Nah cuma kayaknya yang lebih antusiasnya yang lebih golongan-golongan yang 40 tahunan kayaknya nih bro. Yang anak-anak muda mungkin yang masih SMA, bahkan mungkin SMA kelas 2 nanti mereka tahun 2024 udah punya hak pilih. Tapi kayaknya santai-santai aja. Betul. Ini perlu edukasi atau perlu dikipasin atau perlu dikomporin nih? Kalau kita lihat di media tuh kan mayoritas yang heboh justru generasi kolonial mungkin ya. Jadi baby boomers gitu ya, yang tua-tua deh gitu. Jadi kalau yang milenial tuh udah mulai pelan-pelan ngisi. Misal kalau kita cek, karena ini Jakarta Lounge ya, jadi yang paling mungkin kita ngeceknya di DPRD DKI gitu. Jadi kalau kita cek DPRD DKI tuh banyak tuh milenial tuh yang udah mulai ngisi kursi-kursi anggota dewan gitu. Jadi nggak cuma jadi staff atau tenaga ahli gitu misalnya, tapi udah mulai jadi ketua fraksi gitu ya, atau mulai aktif sebagai unsur pimpinan di komisi misalnya gitu. Jadi udah oke gitu. Nah cuma kalau bicara pemilu besok itu yang menarik justru generasi centennial, karena kalau milenialnya udah relatif established sebetulnya. Mereka udah memenuhi daftar mungkin long list atau short list caleg-caleg di setiap partai yang ada di DKI itu udah ada perwakilan milenial. Justru yang menarik yang diperhatikan adalah centennialnya gitu. Jadi ini bukan jadi tim hore doang gitu. Nah, besok tuh giliran mereka. Hari ini kan centennial tuh yang paling ini usia 23 ya kalau kita hitung dari tahun 2000-an mereka lahir ya. Centennial itu generasi 2000-an ya, 2000-an. Yang dibilang AZ itu iya, ya. Setelah milenial. Jadi millennial sekarang AZ. ya 23-an lah umur mereka gitu. Jadi
besok mappingnya Centennial itu bukan hanya sebagai pemilih gitu. Jadi mereka tuh justru sebagai bagian dari yang dipilih. Nah besok mereka mulai masuk kayaknya bursa pencalekan. Jadi kalau kita cek besok nih 2024 tuh pelantikan anggota dewannya mungkin banyak juga nama-nama baru, muka-muka baru dari bukan hanya milenial tapi juga justru dari Centennial ya. gitu. Fresh from the oven. Fresh from the oven. Jadi Fresh from the oven. nah cuman kan ada yang unik. Kalau kita lihat generasi Centennial sekarang, milenial tuh generasi kita yang lahir tahun 80-an ke ini Kita. itu masih iya gue kan 86. you berapa 70 ya? I don't wanna talk about it ya. Oh itu lagu ntar. Bentar itu. I don't wanna talk about Jadi it. kalau milenial tuh masih generasi yang kalau kita lihat medsos representasinya tuh di YouTube. Dia masih mau nonton YouTube gitu. Milenial artinya durasi agak panjang tuh kan. Ya. Centennial enggak. Centennial ada generasi yang besar di era TikTok. KitKat lah pokoknya. Iya, TikTok, snack video kayak gitu-gitu. Jadi durasinya nggak terlalu panjang. Artinya cara berpikir Centennial ini lebih yang pasti-pasti. Dia nggak seneng tuh sama narasi yang kepanjangan. Dia nggak, udah lu jangan ribet-ribet, lu intinya apaan nih gitu. Pointersnya Lu apa udah? Poin-poinnya apa kira-kira gitu. Itu sebetulnya sih. Jadi Karena gue gitu juga loh Bib. enggak maksudnya kan kalau Bukan karena gue milenial Centennial, karena gue malas baca kayaknya. enggak tapi Centennial mereka cerdas-cerdas. Artinya gini, justru karena saking banjirnya informasi yang harus mereka ambil gitu, jadi mereka nggak mau nggak mau wasting time untuk bertele-tele. Gue mau dengerin panjang-panjang tapi intinya apaan nih gitu. Jadi kalau misalnya mereka usaha cuannya berapa udah langsung nah, gitu ya. Itu sepertinya seperti itu. Nah, itu Mbak Fitri. Jadi kalau di Nadine Muda Connection kita kemarin tuh bahasanya gini, udah nggak zamannya kita ngumpul kemudian orientasinya masa besar dan lain-lain. Itu udah diambil sama teman-teman Nadine yang lain gitu ya, bentuk Senior. organisasi yang lain, bentuk organisasi yang memang basisnya masa dan lain-lain. Cuman kalau Nadine Muda Connection tuh lebih kayak ya udah lu punya skill apaan gitu. Misalnya lo researcher, ya lu concernnya apaan. Misalnya lu concernnya ekonomi, ya udah lu ekonomi aja, nggak usah ngubek-ngubek yang lain gitu kan, nanti jadi sotoy juga gitu. Misalnya ada yang fokusnya di art, ya udah art aja gitu. Jadi kita ngegarapnya lebih kayak gitu sih, ngisi kekosongan ruang-ruang yang begituan. Karena gue kaget juga nih begitu Mbak Fitri bilang, lu kalau atas nama Nadine Muda Connection besok datangnya pakai sarung, ya enggak gitu kan. gitu. Kita kan bukan kiai gitu loh bro. Jadi kita kemarin ya soalnya ya udah Nadine Muda Connection, ya udah lo besok pakai sarung ya Bib. iya, kalau gua bilang wah ini bahaya gitu kalau kita disuruh mimpin tahlil nanti di sini. Nah, maksud gue kita mau coba mendekonstruksi anggapan orang tentang bahwa Nadine itu harus sarungan, kemudian sarungan sama dengan tidak modern dan seterusnya. Enggak begitu juga. Ukuran modernitas kan bukan pada apa yang kita pakai di badan gitu, tapi soal way of thinking gitu. Nah, terus ya itu sih yang kemudian kita ajak teman-teman untuk membaca peta Indonesia dan peta Jakarta secara spesifik. Kita besok mau ngisi kekosongan ruang yang mana kira-kira gitu. Kita mau mengisi ruang kosong di mana atau kita cari ruang yang kosong? Enggak lah, jangan nyari-nyari, nggak akan dikasih. Kalau ruangan tuh mesti direbut gitu. Ya kalau place kan ya banyak, tapi kalau space bisa dikonstruk lah, bisa diciptain. Makanya kemudian kita bikin komunitas Nadine Muda Connection dengan harapan bahwa nggak penting juga kita ngumpul bergerombol sering-sering, yang penting berkoneksi untuk kemudian saling buka jaringan, networking dan lain-lain, karena based on skill dan connection sebetulnya gitu loh. Terkonek lah. Iya gitu, karena itu kan sekarang kuncinya itu ya kolaborasi kan gitu. Jadi di antara anak muda, jadi bukan lagi kompetisi, bukan lagi kita bersaing dan enggak, ya kerjasama aja gitu. Kalau kita lihatnya itu, nah spirit itu yang ada di generasi sekarang. Jadi generasi sekarang tuh nggak bisa tuh kalau mau diajak, oh ini gini-gini kita mau adu-adu segala macam gini, enggak. Mereka spiritnya kolaborasi gitu, dan mereka melihat segala sesuatunya itu udah lebih fluid deh, lebih cair gitu, bukan sesuatu yang rigid gitu. Enggak lo pilih ini atau itu, enggak. Mereka bilang ya kalau ini bisa dikombin nama itu kenapa enggak gitu loh. Jadi generasi yang Centennial ini unik sebetulnya. Nah, gue punya pengalaman juga, gue ngajar ya di salah satu kampus di Jakarta.
itu mahasiswa kan centennial, gue dosen milenial. Ada juga dosen yang generasi sebelumnya tuh, Kolonial. yang kolonial. Jadi itu pasti ada jet lag ya, ada gap, ada culture shock ya kalau si dosen ini bicara dengan cara pandang dia, terus mahasiswa ini juga bicara dengan cara pandang mereka, dengan diksi mereka bahkan gitu kan. Kayak pusing juga kayaknya tuh dosen-dosen yang di atas kita gitu. Tapi kalau yang umuran gue milenial masih bisa relate ke mereka. Oh ini nangkep nih gitu loh. Jadi kalau gitu nangkep gitu. Dari mulai cara berpikir gitu, apa yang dia mau segala macam, sampai ke diksi-diksi yang gunain kan itu kan spesifik tuh generasi mereka tuh. Nah itu kalau dipakai buat ngebaca besok fenomena politik di Jakarta itu menarik karena jargon udah nggak berlaku lagi tuh. Jadi kalau partai mau jualan jargon atau caleg mau jualan jargon ke anak-anak centennial, gue pikir sih udah nggak laku. Kita jangan lanjutkan dulu karena ini pasti akan lebih panjang. Oke, kita siap. berikan ruang, kita berikan space untuk mereka. Buat I don't want to talk Centennial. about it. Centennial. Kalau dari wajahnya centennial, tapi nggak tahu deh, kadang-kadang wajah menipu KTP. Oke. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they are mirrors. I don't wanna talk about it and how you broke my heart. If I stay here just a little bit, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone in the shadow, hide the colors of my heart. Blue for the things, black for the night. The stars in the sky don't mean nothing to you. They are mirrors. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. Kenapa nyanyinya malu-malu? Oke bro, jadi tadi masalah jargon yang panjang-panjang kayaknya nanti udah nggak laku lagi di Nggak anak-anak laku, centennial nggak laku. ini ya. Yang terlalu heroik, yang terlalu ideologis, yang apa ya sifatnya
demagogik gitu, nggak laku itu. Mereka lebih ngomong program deh, lo mau ngapain? Kira-kira gitu loh. Langsung, karena anak Centennial nggak mau diajak belibet mikir yang bukan mereka nggak cerdas, justru mereka punya bentuk kecerdasan lain yang lo maunya apa nih gitu loh. Mereka menganggap bahwa efektif efisiensi kali ya. Iya, lebih ke situ sih, lebih ke situ. Ya? Karena kan gini, kalau yang milenial itu mereka kan hidup tuh di era transisi antara analog ke digital ya. Kayak kita nih ya. Analog ke digital. Jadi kita ngalamin tuh kamera analog terus kamera digital. Nah, itu kan bukan cuman fisik gitu, bukan cuman teknologi, tapi itu epistem gitu. Itu cara berpikir. Cara berpikir analog sendiri yang lebih complicated gitu ya. Cara berpikir digital itu seems like lebih simple. Tapi kan di balik itu ada bangunan apa ya? Kalau kita flowchart program yang udah dibikin dulu sehingga itu jadi simple gitu. Jadi sebetulnya nggak simple banget. Kalau kita masih ngalamin flowchart gitu ya. Masih ngalamin ALT apa gitu kan. If then kalau mereka udah langsung Dir aja. prom C gitu kan. Kalau sekarang nggak, tinggal klik gitu, one click gitu. Nah, sementara yang Centennial ini dia lahir, hidup dan besar di paradigma digital. Oke. Jadi semuanya ya digital gitu hari ini. Nah, itu kan berpengaruh ke epistemologinya, ke cara berpikirnya. Cara berpikir mereka ya cara berpikir itu. Jadi kalau misalnya kita paksain pakai jargon-jargon yang tadi tuh, yang itu mindsetnya analog, yang pasti nggak ketemu, ada gap bukan hanya gap komunikasi tapi juga gap epistemologi. Jadi nggak ngerti lo maunya apaan sih, lo ngomong kemudian panjang lebar terus lo pakai gaya orasi zaman baheula gitu ya, zaman di era of ideology gitu ya. Iya kagak laku. Atau sama anak Centennial gitu loh. Bisa jadi ini enggak sih dia masalah apa selera ya. Kalau jadi mereka lebih simpelnya ya udah gue suka, oke, kalau enggak udah kita tinggal. Iya, some of them begitu sih, lebih kayak begitu. Atau misalnya tapi mereka ini sebetulnya mengakui proses enggak atau mereka langsung kepada hasil aja? Jelas mengakui proses, karena gini, even kita nyeken aja, nyeken itu kan jauh lebih mudah daripada dulu kita bikin. Kalau zaman dulu banget apa tuh namanya tuh yang kita kalau bikin poster dicukil ya, teknik cukil ya. Teknik cukil. Terus belakangan di era milenial pakainya udah bukan cukil, pakainya di cutting gitu segala, yang kita lihat poster-poster Marsina Munir segala macam tuh, terus di sprayer gitu. Nah, di era belakangan lagi mulai lagi mesin sheet segala macam tuh. Nah, sekarang kan nggak scan foto. Jadi bahkan ada pola perilaku yang berubah nih. Dulu kita kalau lihat apa-apa di jalan kita catat. Iya. Nah, ketika handphone yang digital ini keluar, kita yang milenial yang masih separuh cara berpikir analog, begitu lihat nih, kita catat buru-buru pakai notes atau reminder tuh. Kita catat. Tapi anak Centennial enggak, dia foto aja, stack, udah selesai. Ntar gue pikirin belakangan. Gue penting gue record dulu gitu loh. Nah, itu maksud gue cara berpikir kayak begitu itu yang mesti dipahami sama elit-elit partai kalau lo mau relate ke mereka sebagai basis konstituen lo besok. Karena suka nggak suka, sekarang kalau kita lihat ya secara statistik kan angka pemilih terbesarnya kan masih milenial mungkin ya secara persentase. Tapi kan 2029 udah berganti. Antara milenial sama Centennial udah imbang-imbang tuh. Jadi bahkan sekarang usia mereka 23 tahun tuh yang paling tua. Jadi udah usia yang bisa nyalek kira-kira begitu, bukan cuma jadi tim sukses atau jadi pemilih doang atau vote getter doang, enggak. Jadi itu yang mesti dipikirin sama elit-elit partai. Artinya besok-besok elit partainya mesti kita yang milenial at least gitu loh. Jadi yang kolonial tuh ya jadi dewan pembina aja deh gitu. Ya kalau melihat arahnya ke sana, kalau misalnya kalau ini sebagai dosen ya. Nah, anak-anak Centennial ini nih sebetulnya mereka apatis apa enggak sih sama realita politik sekarang di Jakarta, di Indonesia? Kalau gue sih memaknainya bukan soal itu apatis atau apolitis. Karena gini, kalau apatisme itu kan nggak lihat batas umur ya.
Orang yang di atas kita juga banyak yang apatis sama politis, bodoh amat lah lu mau ngomong apaan politik, orang gue mau makan aja susah kan gitu. Itu kan di umuran yang di atas 40-an juga ada yang begitu, apatis atau apolitis. Nah kalau Centennial tuh lebih, kalau gue ngeliat bukan berarti dia apatis atau dia apolitis, dia kayaknya ngeliat ini ada utility-nya nggak buat gue nih gitu, ini guna nggak sih barang nih gitu loh kalau gue pikirin gitu loh. Ini politik nih useful nggak buat gue gitu, jadi ya kalau nggak ada gunanya mau ngapain gitu loh. Dia kayak mau lihat sesuatu yang ada impactnya sama diri dia tuh. Jadi nanti kalau toh memang calon yang mereka pilih pun dia ngeliatnya ada impactnya, bukan karena ketokohan mereka dong. Ya ketokohan mungkin BTS lebih menarik gitu ya, Blackpink segala macam tuh bagi mereka. Taste dong kalau gitu. Iya jatuhnya. jadi ya kalau misalnya yang diandalkan ketokohan, tokohnya di level apa dulu kan gitu ya. Mungkin kalau ketokohan politik sih gue nggak yakin tuh. Di Centennial ya, kalau di Centennial yang ada di urban society sekarang. ya, di sini nggak itu sih kalau gue lihat kalau ketokohan politik. Tapi kalau mungkin lo selebriti atau lo selebgram, atau lo influencer, masih bisa tuh kayaknya tuh. Kayaknya ya. Kayaknya masih bisa. Mungkin besok banyak influencer yang nyalek. Yang biasanya dingiklanin orang sekarang dingiklanin dirinya sendiri gitu loh. Ya itu nanti itu realita Itu kedepannya seperti prediksi, estimasi terawangan prediksi. politik. Mbak bantu dari sini ya. Iya. Jadi kamulah satu-satunya dulu lah. Soal di luar hujan ini. Bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi, isyarat kau lagi dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini.
Oke, kembali lagi. Jakarta Lounge Gerbek Kampung bersama Bro Kitirto. Bro, tadi kita ngomong soal generasi centennial, ya kan? Kalau mereka nih sentuhan mereka sama tradisi gimana nih? Tradisi, ekonomi. Nah, yang lo alami selama ini gimana sebagai pengasuh anak-anak centennial? Enggak, di Jakarta, di Jakarta nih terutama nih, karena kan nih Jakarta ini kota metropolitan kan, jadi ini bisa dibilang Jakarta ini kan etalase Indonesia, macam-macam di situ. Nah, tapi namanya generasi centennial itu kan polanya walaupun mereka dari manapun sepertinya mirip-mirip ada ya. Kan kalau centennial itu kan kategorinya kan bukan, dia kan beyond ras dan etnisitas ya. Jadi dia kan pembagian berdasarkan baby boomer tuh lahir tahun berapa, milenial tahun berapa, itu kan XYZ ya. Terus mereka nih baby Z nih, kok jadi kayak nama penyanyi ya? Jadi dia pembabakannya itu. Nah, jadi dia nggak ada relevansinya sama ras atau etnisitas tertentu sih sebetulnya. Nah cuma pada akhirnya karena zamannya juga ikut bergerak, zaman di mana mereka dilahirkan dan akhirnya diklaster jadi kategorinya milenial, centennial dan lain-lain, akhirnya mereka jadi punya karakteristik sendiri karena constructed by social reality yang ada di sekeliling mereka. Environment-nya kan cukup berperan untuk mengkonstruk cara berpikir mereka, bukan hanya habit mereka gitu. Nah, kalau pertanyaannya terus gimana tuh ntar tradisi, terus gimana ekonomi segala, itu sebenarnya PR besar buat pemerintah itu. Gue yakin sih kalau di ekonomi gini, akan ada satu masa di mana udah nggak bisa pemerintah ngerangkul anak-anak muda pakai metode BLK yang kemarin gitu, yang udah nggak bisa. Lu ngumpulin orangnya kumpul-kumpul sini di lapangan terus di training segala macam di ruangan gede, nggak bisa. Kayaknya akan ada era di mana lu ya pemerintah harus siapkan tutorial yang digital base dan itu sebenarnya costnya lebih murah gitu. Jadi itu gitu. Jadi gue imagine sih, nggak tahu ini udah atau belum dilakukan ya sama Pemprov. Mudah-mudahan sih udah. Pemprov membuat satu produk, bukan public service advertisement ya, tapi produk konten yang isinya tuh ngasih tutorial yang spesifik, misalnya how to lah, gitu loh, how to, tapi spesifik gitu loh, ke anak-anak zaman sekarang yang bahasa bisa dimengerti sama mereka, karena bahasanya teknikal banget. Nggak berbeliat lah intinya ya. Nggak teoretikal. Kalau lo ajak ngomong dia tentang existent, tentang ini ribet gitu. Jadi ini yang kepake apaan nih gitu loh. Gitu. Nah, gue pikir itu sih sebetulnya tantangannya kalau secara ekonomi, karena mungkin pekerjaan mereka juga bukan pekerjaan yang pergi jam 7 pagi pulang jam 5 sore dengan seragam plus ID card gitu. Jadi mereka mungkin generasi yang kerjanya di rumah dengan celana pendek gitu ya, ala-ala pandemi kemarin gitu ya, dari belakang gadget gitu loh. Jadi mereka berkantor, tapi mereka tidak pergi ke kantor yang selama ini kita maknai secara konvensional. Nah, hurufiah. Iya, artinya lo nggak datang ke suatu gedung terus dengan Transjakarta sini segala macam, nggak itu gitu loh. Jadi pemaknaan mereka tuh bukan yang konvensional yang seperti kita maknai gitu. Jadi mungkin orang yang di atas kita generasinya nih, yang tadi kolonial tadi, mikir anak ini ngapain sih di depan gadget, main game kali lo ya gitu. Nggak usah itu, kita aja nih di rumah nih lagi kerja nih di depan handphone atau baca PDF, pelajarin kasus, ada berkas perkara dan kita pelajarin. Itu bagi yang nggak ngerti, lu main handphone mulu katanya. Come on, gue bukan main handphone cu, gue lagi pelajarin naskah, gue lagi baca berkas, gue gitu. Karena di kepala, kita nggak bisa nyalain ya, di kepala generasi yang lebih tua itu, atau anak muda yang cara berpikirnya masih tua gitu, yang cara berpikirnya masih ketinggalan di sebelah sana. Iya, lu di depan gadget means 2, kalau nggak lo texting berarti lu lagi main game kan gitu. Ya nggak juga lah, berapa banyak kerjaan yang bisa selesai dari handphone hari ini gitu loh. Nah, itu di kita, di milenial, kebayang nggak di centennial ya kantor mereka gadgetnya itu gitu loh. Jadi kalau sekarang ada istilah apa, virtual account ya. Jadi
ah lo PT lo nggak keren, masa kantornya virtual account gitu. Virtual office, ntar semuanya virtual office. Nanti semuanya tuh virtual semua tuh. Gitu. Justru yang masih pakai literally ruangan gitu, lu nggak salah lu masih ngantor gini hari gitu. Jadi itu malah kita yang ketinggalan zaman gitu loh. Ntar kayak gitu sih menurut gue. Padahal produktivitas itu kan gak terikat dari bahwa lo ke kantor dari jam berapa sampai jam berapa ya bro? Nggak harus pakai seragam, apalagi Nggak pakai harus ID seragam, card. nah. Padahal gue kenal lo satu orang walaupun dia kolonial tapi dia di depan handphone menghasilkan juga. Iya bener juga. Nah terus kalau tentang tradisi tadi itu, jadi tahun 90-an kalau nggak salah musik Macarena ya. Oh Macarena. Nah, Oke, lagu, kan sampai ada joget-jogetnya itu kan, nah, gitu ya. Iya kan kalau maksa anak sekarang dengerin lagu Macarena as it is ya, sebagai versi zaman itu, ya mungkin nggak relate juga ke kuping mereka nih apaan sih gitu loh. Tapi kalau itu di remake, di repackage atau di remix dengan musik yang kekinian, Tekno apalagi lah, iya, apapun itulah. Yang jelas bukan breakbeat kali ya. Ya. Breakbeat udah era stadium udah lewat. Jadi meskipun sekarang ada revival. Mereka tidak tahu stadion. Jadi mereka, kalau era yang sekarang nih, nah mereka nggak paham. maksud gue, lo coba ke klub pasti ada diputer. Macarena. Iya karena sekarang beredar musik yang di versi sekarang, remix sekarang itu beredar di mana-mana gitu. Kita bisa unduh gitu atau kita bisa cari itu yang the latest version gitu, remix yang sekarang 2023 itu keluar dengan versi yang sekarang. Dan itu yang happening gitu di selain trompet pemersatu bangsa itu ya. Tante Erni. Di dunia trompet pemersatu bangsa itu. Jadi yang gitu loh. Nah itu selain itu gitu loh. Jadi maksud gue itu kan cultural code yang dimiliki anak sekarang. Jadi nggak ada anak sekarang yang nggak ngerti, apalagi di Jakarta. Kalau once lo setel tuh si trompet pemersatu bangsa itu, mereka nggak relate, itu nggak mungkin. Mereka ngerti, oh ini trompet pemersatu bangsa gitu loh. Gue nggak ngerti bro. Berarti lo paling nggak seperapat kolonial. Jadi maksud gue. Gue taunya tante pemersatu bangsa. Kalau itu soal sama siapa kita main sih. Jadi maksud gue apa? Ini ada cultural code ya, ada kode budaya yang beda gitu. Jadi lo nggak bisa paksain itu. Nah, kalau terkait sama tradisi, kalau si tradisi itu dipertahankan as it is ya nggak berubah kayak begitu, nggak di repackage, nggak di remake, nggak di remix lagi dengan cultural code yang sekarang, ya mungkin punah, nggak berterima sama generasi centennial gitu loh. Nah itu kan PR misalnya. PR buat kita lagi dan buat Buat generasi sekarang, lu bikin dong gitu yang the latest version of kebudayaan Betawi deh kalau di Jakarta bicara gitu ya. The latest version of ondel-ondel. Lo pernah gak sih ada yang mikirin untuk bikin game yang si action figurnya atau ininya tuh yang ondel-ondel kah, pitung kah, apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau itu dibikin kayak gitu mungkin berterima, accepted gitu. Tapi kalau enggak gue rasa akseptansinya akan rendah dan ya nggak tahu mereka masih ngerti nggak ada pitung itu siapa segala macam. Ya mungkin ondel-ondel begitu aja dan lama-lama takutnya punah. Iya. Kalau misalnya. Iya begitu doang. Ya, begitu nah, aja. Yang khawatirnya adalah ketika kita masih paham ondel-ondel adalah part of tradisi Betawi, anak-anak yang baru lahir minggu depan nih misalnya, someday dia lihat ondel-ondel itu dia melihatnya instrumen yang dipakai orang untuk ngamen di jalanan. Jadi karena kodenya nggak nyampe. Jadi proses codingnya nggak pas, nggak salah mereka juga karena nggak ada proses kita untuk meremake itu dan mendeliver nih maknanya ini loh kira-kira gitu. Nah kan dia hanya bisa dipahami kalau kita ngedelivernya pas. Satu frekuensi. Betul, satu frekuensi. Gitu. Betul, satu frekuensi. Oke bro, kita isi dulu. Cukup sudah manis hentikan bicara, tatap mata
Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh? Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi di Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama dengan Bro Oki Tirto. Siap. Bro, untuk menutup perbincangan kita yang kayaknya banyak banget ini pengetahuan yang sebetulnya gue sendiri juga pusing sih sebagai kaum kolonial. Wah. Kolonial banget emang. Ya begitulah. Buktinya gue nggak tahu tadi trompet perdamaian Oh, iya, itu, iya. Nah, ya kan? Nah, ini kan kaum generasi sentenial ini harus suka nggak suka harus berdampingan nih ke depannya sama yang milenial ini kan. Nah, ini gimana nih? Seharusnya mereka supaya jadi satu sinergi kolaborasi yang hakiki. Wah. Waduh. Kalau gue sih ngelihatnya sebetulnya de facto hari ini emang udah terjadi kolaborasi antara milenial sama centennial. Justru seperti tadi gue cerita di kampus misalnya mahasiswa-mahasiswa yang ya pasti centennial gitu ya, most of them ya. Lebih nyambung ketika ngobrol sama lebih relate gitu sama dosen yang masuk kategori millennials karena tune in aja, maksudnya mereka ngerti diskursnya gitu kan, cara berpikirnya, epistemnya gitu nyambung. Juga dari diksi yang dipilih juga nggak tapi jauh gitu jaraknya, gapnya itu. Kosakatanya pokoknya bisa mereka paham lah ya. Masih nyambung. Nah justru gapnya itu benar-benar terasa antara dosen senior ya. Kalau dosen senior ya biasanya pasti bukan dari milenial gitu. Nah itu sama yang mahasiswa centennial ini gitu loh. Karena beda, mereka berasal dari bentangan waktu yang jauh berbeda. Di tengahnya masih ada kita tuh yang milenial tuh. Nah itu yang gue lihat kayaknya justru yang jadi soal di itu kan miniatur ya, di ruang kelas tempat mengajar kan gue melihat sebagai miniatur gitu. Nah di Jakarta itu justru nanti yang akan repot adalah nge-bridging. Kalau sama milenial sih nggak ada soal, relatif fine aja gitu loh. Masih setarikan nafas lah kira-kira gitu. Cuma ya bedanya beda-beda YouTube sama TikTok deh kira-kira gitu loh. Tapi masih digital gitu loh diskursnya. Ini cuma durasi doang yang beda. masalah durasi aja. Iya. Tapi tontonannya itu digital, ya sama. Digital, diskursnya digital. Nah, yang repot adalah membridging generasi analog gitu kan dengan generasi centennial ini. Mesti ada set up box semuanya. Susah kan maksudnya. Apalagi kalau soal di pemerintahan misalnya, when it comes to birokrasi misalnya, anak centennial akan lahir di politik dengan gagasan-gagasan yang pasti nggak umum menurut yang senior. Nah, bukan hanya out of the box, mungkin kalau milenial out of the box, mungkin anak centennial udah dirobek sama box-boxnya gitu. Jadi ekstrim lah ya. Jadi ya. Perbedaannya pasti disparitasnya lebih ini gitu emang. Nah. Kalau gue ngeliatnya gitu sehingga nanti tantangannya itu misalnya gimana bikin mereka bisa kompatibel masuk ke birokrasi. Karena birokrasinya harus rela untuk melakukan perubahan. Gitu. Jadi reformasi birokrasinya bukan sekedar di level Pemprov ya, bukan sekedar jargon, gitu loh. Maksud gue tapi mungkin kayak ritme kerja. Ini hal sederhana deh, misalnya ada kultur di birokrasi yang ya kalau udah kayak gitu biasanya ada istilah misalnya kalau udah kayak gitu aja. Ya udah gitu aja, jangan dirubah-rubah. Copy paste. Gue pernah nawarin untuk ngerubah gitu ya. Gue pernah nawarin merubah. Gue bilang, "Bang, gue ngomong ke satu ASN lah, Bang, kalau istilahnya ini maknanya lain loh," gue bilang gitu loh.
Enggak, udah bro, ikutin aja. Biasanya juga tahun-tahun kemarin begitu, periode-periode kemarin begitu. Oke, gue bilang, iya deh. Jadi lo bisa bayangin tuh, gue akademisi yang bisa sangat subtil soal pilihan kata. Kenapa? Karena kalau lo nulis artikel ilmiah, pasti kan ada keyword. Ya. Yang keyword itu bagian dari pertanggungjawaban yang lo harus ngerti ini apa nih, kenapa dia ada di situ kan gitu. Nah ketika ada satu kata yang menurut gue, kayak nggak ini deh harusnya gitu kan. Nah, tapi pernah tuh gue ngalamin ribut gara-gara praktek dan praktik. Nah. Gitu. Itu gue ngalamin. Sama kayak misalnya kalau lo cek misalnya di DPRD misalnya, kita ambil contoh deh, pembacaan pemandangan umum fraksi kan gitu ya, pemandangan umum, kan harusnya pandangan umum, kan general opinion kan gitu ya, ya opini itu pandangan gitu, bukan pemandangan gitu. Jadi maksud gue pemandangan itu view. Kalau pemandangan nih panoramik. Jadi maksud gue sama kita yang milenial aja itu masih ada gap di situ. Gue nggak bisa kebayang tuh yang centennial dengan cara pandangnya sendiri yang khas, terus mereka melakukan perubahan yang bukan hanya di diksi, tapi di paradigma gitu loh. Cara mereka berpikir pun demikian. Itu PR. Itu tugas kita nanti deh kayaknya. Mungkin nanti era makanya anak lu dan anak gua. Makanya yang milenial sih menurut gue udah mesti giliran apa ya? Up to date. Udah mesti tampil ke depan, dan yang centennial besok jangan lo harapin bisa jadi objek. Mereka jadi objek di politik gitu, mereka nggak mau. Mereka bukan tipikal yang mau diperintah tuh. Makanya kalau sekarang di kampus kan ngospeknya udah beda caranya tuh. Yang centennial ngelawan lo kalau lo ospek dengan cara yang kayak dulu. Mereka pikir, ya lu siapa emang, lu kan cuma masalahnya lu masuk duluan aja kan, belum tentu lebih pintar dari gua juga kira-kira gitu loh. Jadi bukan arogan juga, bener juga gitu loh. Jadi apa ya, mentang-mentang jargon terus gaya-gaya model lama gitu-gitu udah nggak kena di mereka. Sehingga besok sih kalau gue ngelihatnya mereka nggak bisa diposisikan sebagai objek di politik. Mereka harus jadi mitra dalam kolaborasi. Jadi kerja politik tuh udah harus frame-nya kolaborasi gitu. Ya, okay. Gue ngelihatnya sih gitu. Thank you bro, kita tepuk tangan dulu dong. Gue kali ini kayak episode kali ini deh belum ada nggak tepuk tangan dari awal sampai akhir. Saking seriusnya ngobrol sama Bro Oki. Saking seriusnya sampai nggak ada kopi. Iya gitu. Kalau ada yang mau iklan kopi boleh nggak? Boleh banget. Kode keras tuh ya. Nggak usah diedit ya. Iya, padahal di Jakarta banyak ya gerai-gerai kopi. Baiklah. Oke bro, sukses ya untuk kegiatan lo berikutnya. Siap, dengan amin. Makasih banyak. Semua Nadine Muda Connection-nya. Siap, ya, amin. Mudah-mudahan bisa membawa satu revolusi. Waduh, janganlah. Jangan ya, mau satu perubahan lah. Perubahan yang ya, retouch aja deh. Perubahan yang signifikan dan gradual. Nah, benar. Itu. Revolusi serem. Oke, baik. Mas Bro, yang mau nyanyi apa untuk penutup? Bongkar. Kita bongkar lah. Ya. Kalau sudah dibuang, jangan harap kau akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang ditunggu jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan
Oh hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami buat dengan ketidakpastian dan keserakahan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Come on! Oh, oh. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, terlalu banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami buat dengan ketidakpastian dan keserakahan. Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Whoa, oh, oh. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Demikian Jakarta Lounge Gerobak Kampung pada episode kali ini. Teman-teman, katanya sih orang tua itu adalah gudangnya maaf dan orang muda itu adalah gudangnya salah. Tapi tidak sesuatu yang tabu jika orang tua itu mengakui kesalahan jika memang berbuat salah. Tetap sehat, semangat dan selamat. Kita jumpa kembali di Jakarta Lounge Gerobak Kampung episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.